Halo semuanya, hari ini Bang Satrio akan membahas alur film tahun 2015 yang berjudul The Danish Girl. Film yang menceritakan kisah nyata kasus pertama transgender yang terjadi di tahun 1926. Film ini digarap oleh sutradara Tom Hopper dan dibintangi oleh aktor Eddie Redmayne yang menggandeng Alicia Vikander sebagai partnernya. Tanpa basa-basi, sekui langsung ke ceritanya. Scene diawali dengan Gerda, wanita cantik yang sedang melihat lukisan hasil polesan sang suami yaitu Einar di sebuah pameran lukisan. Setelahnya pasangan suami istri itu pulang bersama sambil mengobrolkan hal yang menyenangkan. Kota Copenhagen, tahun 1926. Gerda sedang berada di rumahnya. Wanita itu membangunkan Einar yang masih tertidur meskipun setelah itu Gerda harus kembali ke kasur lagi karena rayuan Einar untuk ngencan total. Einar mendatangi rumah balet dan bertemu dengan temannya Ulla yang merupakan penari balet. Di sini mereka berbincang mengenai Gerda yang ternyata juga seorang pelukis. Sedangkan di rumahnya Gerda yang merupakan pelukis potret tampak sedang melukis modelnya. Pagi hari Einar membereskan pakaian kotor saat istrinya sedang berdandan. Wanita itu kemudian pergi untuk menunjukkan lukisannya kepada pengamat seni, Rasmussen. Tapi pria yang ditemui bilang jika lukisan Gerda tidak akan membawa banyak keuntungan untuk mereka, karena Gerda harus menemukan objek yang tepat terlebih dahulu untuk lukisannya. Di rumah, Einar sedang melanjutkan lukisannya saat Gerda datang dan marah karena merasa suaminya terlalu ikut campur atas karya lukisannya. Tak lama setelah berganti pakaian, Gerda kembali menghampiri Einar. Wanita itu berkata jika dia sedang menstruasi. Sebagai seorang suami istri yang mengharapkan keturunan, Einar turut prihatin karena artinya sang istri belum mengandung. Gerda kemudian meminta Einar membantunya menjadi model untuk menyelesaikan lukisannya. Di sini Einar mulai memakai stocking, sepatu, dan gaun yang dipegangnya untuk mulai dilukis Gerda. Saat itulah Einar mulai merasakan perasaan aneh ketika Gerda mulai melukisnya. Saat Einar sedang fokus, Ulla tiba-tiba datang mengagetkannya. Wanita itu mencandai Einar dengan memanggilnya Lily, sesuai bunga yang saat itu dia bawa. Hari sudah larut malam dan Gerda mengganggu Einar yang masih menyelesaikan lukisannya. Mereka saling bercanda sampai lanjut ke kamar tidur. Einar yang sudah berbaring di tempat tidur mengamati istrinya yang sedang melepas pakaian. Ada sedikit percakapan tersirat di sana sebelum keduanya lanjut untuk bubuk. Einar dan Gerda mendatangi pesta untuk para seniman. Di sana mereka menceritakan awal pertemuan dan perjalanan cinta mereka kepada teman-temannya. Sesampainya di rumah, Gerda yang sedang bertelanjang di atas kasur mencoba menggoda Einar. Wanita itu mulai melepaskan kemeja sang suami, dan terkejutnya Gerda karena ternyata Einar menggunakan pakaian tidur milik Gerda di dalam bajunya. Tapi Gerda mencoba untuk tenang dan mengabaikan hal tersebut. Keduanya kemudian melanjutkan dengan ngencan total bersama. Gerda yang tidak bisa tidur akhirnya memutuskan untuk melukis Einar yang masih rebahan di ranjang. Wanita itu baru menyadari jika sang suami terlihat sangat anggun dalam posenya. Pagi hari, Einar mengamati hasil lukisan Gerda semalam. Pria itu bilang jika itu adalah karya yang sangat bagus. Di sini Gerda membicarakan soal pesta seniman yang ditolak untuk dihadiri oleh Einar. Tapi Gerda mengusulkan agar sang suami datang sebagai orang lain alias menjadi sosok Lily. Gerda kemudian mendadani Einar, mengajarinya berperilaku dengan anggun, mengajaknya memilih wig, sepatu, bahkan gaun. Dan itu semua mereka lakukan dengan sangat gembira. Di rumah pun Einar terus mencoba mendalami perannya sebagai Lily. Terlihat saat Gerda membelikan stocking baru, pria itu tampak sangat bersemangat sekali. Einar dan Lily atau Gerda pergi ke pesta seniman bersama. Gerda terus mencoba menumbuhkan rasa percaya diri Lily. Ulla teman mereka menyadari jika Lily adalah Einar, tapi wanita itu malah tampak terpesona dengan kecantikan Lily. Begitu juga dengan banyak pria di sana. Gerda yang harus menemui seniman lain meninggalkan Lily sendirian. Lily lalu dihampiri oleh seorang pria yang terus mengajaknya bicara. Pria itu adalah Hendrik. Dia mencoba untuk merayu Lily dan membawanya pergi ke tempat yang sepi, serta mengobrol lebih dekat. Di sini Gerda yang sedang mencari Lily harus melihat Lily dicium oleh Hendrik. Lily yang berusaha menolak akhirnya dibawa pergi oleh Gerda karena mimisan. Pagi harinya Einar sedang bersiap untuk melukis saat Gerda yang baru bangun tidur menanyai kabarnya. Pria itu membuat candaan seolah-olah Lily adalah nyata.
Gerda yang kesal bertanya tentang kejadian antara Einar dan Hendrik semalam. Einar hanya mengatakan dia mungkin terbawa peran. Lalu dengan marah Gerda meminta Einar berhenti bersikap jika Lily itu nyata dan tidak bisa langsung mengiyakannya. Gerda merasa Einar semakin berubah. Wanita itu mencoba kembali memperhatikan suaminya, tapi Einar semakin acuh. Einar pergi ke galeri balet dan langsung melepas semua pakaiannya. Pria itu mencoba merasakan dirinya sebagai seorang wanita. Sedangkan di rumah, Gerda memutuskan memulai lukisannya setelah melihat gambar Lily. Di sebuah kafe, Lily tampak menghampiri Hendrik yang sudah menunggunya. Einar baru saja tiba saat Gerda hampir menyelesaikan lukisannya. Pria itu tampak panik melihat istrinya yang terlihat kosong. Einar memeluk Gerda dan menyadari istrinya sedang melukis sosok Lily. Lukisan yang sudah jadi dibawa Gerda untuk ditunjukkan kepada Rasmussen. Dan sekali lagi, Gerda berbohong jika modelnya adalah Lily sepupu Einar. Pria itu berkata bahwa karya Gerda kali ini berbeda dan dia sangat menyukainya. Di lain hari, Lily kembali menemui Hendrik. Kali ini di rumahnya, mereka berbincang ringan sampai akhirnya berciuman. Tapi di sela ciumannya Hendrik menyebut nama Einar. Ternyata pria itu menyadari jika Lily adalah Einar. Dan mengetahui hal itu, Lily segera pergi meninggalkan rumah Hendrik. Gerda baru saja pulang dan terkejut melihat Lily menangis di meja makan. Wanita itu lalu menghampiri sang suami. Saat itulah Lily mengaku bahwa dia berkencan dengan Hendrik. Lily kemudian pergi untuk ganti baju meninggalkan Gerda yang shock karena pengakuan suaminya. Einar yang sudah berganti kembali menghampiri Gerda. Pria itu mencoba menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya atau Lily dengan Hendrik. Einar akhirnya juga bercerita kepada Gerda jika Lily sudah ada sejak dulu. Lily bahkan sudah pernah berciuman dengan Hans, teman masa kecilnya. Di sela percakapan mereka, Einar merasa kesakitan sampai pria itu terjatuh. Gerda menemani sang suami untuk pergi ke dokter. Di sana dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Dokter menanyai Einar mengenai dirinya dan dari mana datangnya Lily untuk mendiagnosa penyakit Einar. Dokter lalu menyarankan untuk terapi radiasi dan Einar menjalaninya. Esok harinya dokter menghampiri Einar untuk menanyakan keadaannya. Dan ternyata pemikiran Einar mengenai Lily belum juga hilang. Pada akhirnya dokter menyerah menangani kasus Einar karena merasa Gerda juga mendukung khayalan suaminya. Rasmussen si pengamat seni mengundang Gerda untuk datang ke tempatnya. Pria itu memberi kabar baik jika lukisan Lily telah terjual dan mereka mendapat undangan pameran di Paris. Meskipun awalnya menolak karena tidak bisa meninggalkan Lily, tapi berkat bujukan Rasmussen akhirnya wanita itu menerimanya. Gerda kembali pulang ke rumah. Sebelum masuk dia mengambil surat dari kotak surat rumahnya dan menemukan surat panggilan rawat untuk Einar atas tindakan tidak wajar suaminya. Mengetahui hal itu, Gerda memutuskan untuk mengajak Einar pergi ke Paris bersamanya. Pameran berjalan sukses. Banyak tamu yang menanyakan keberadaan Lily karena Einar datang sebagai Einar. Malamnya Gerda mencoba untuk mengajak Einar berhubungan, tapi pria itu menolak. Besoknya Gerda kembali berusaha mengembalikan kepribadian suaminya, tapi lagi dan lagi dia gagal karena Einar menolak dan memilih untuk pergi. Einar pergi ke sebuah tempat yang menampilkan model erotis. Pria itu mulai mengamati gerak-gerik si model dan mempraktekannya dengan sangat bersemangat. Di sisi lain, Gerda datang menemui Hans di kantornya. Mereka berdua pergi untuk makan bersama. Gerda menceritakan masalah Einar dan meminta bantuan kepada teman masa kecil suaminya tersebut. Einar sedang memasang kanvas saat Gerda memberitahu jika mereka akan makan malam bersama Hans. Einar tidak datang ke restoran sehingga Gerda harus membawa Hans ke tempatnya untuk bertemu dengan Einar. Tapi yang ditemui di sana bukan Einar melainkan Lily. Lily menyambut Hans dengan sangat antusias. Dia mengajak pria itu mengobrol sampai membuat Gerda merasa diasingkan. Hans yang mengetahui sebenarnya lebih memilih mengikuti alur. Hingga Lily tersadar dan meninggalkan ruangan untuk ke kamar. Gerda lalu meminta Hans untuk pergi setelah menolak bantuan pria itu secara baik-baik. Gerda menghampiri Lily di kamar dan memintanya untuk tidur. Lily meminta Gerda untuk meminjamkan baju tidurnya. Awalnya Gerda menolak, tapi karena Einar merasa dirinya sudah menjadi Lily, akhirnya Gerda meminjamkan gaun tidurnya kepada sang suami. Hari-hari berikutnya Gerda sudah mulai mencoba menerima perubahan Einar. Sang suami sudah mulai sering berdandan sebagai Lily. Dia juga menawarkan diri untuk menjadi model lukisan Gerda agar mereka kembali mendapat pemasukan. Pameran Gerda kembali diadakan.
Di sana banyak orang datang untuk menikmati potret Lily dan Gerda yang dia lukis. Hans ada di acara tersebut. Pria itu menanyakan tentang keberadaan Einar yang tidak hadir di sana. Dia juga meminta Gerda untuk pergi makan malam bersamanya sebagai bentuk perayaan. Tapi ajakannya ditolak oleh Gerda. Wanita itu memilih pulang saat hujan masih turun deras karena merasa tidak enak. Sesampainya di rumah, Lily sedang menyiapkan makan malam. Dia bertanya tentang acaranya kepada Gerda. Dengan perasaan kacau, Gerda meminta Lily untuk berhenti bermain-main. Wanita itu menangis memohon agar Lily kembali menjadi Einar karena dia sangat membutuhkan suaminya. Tapi dengan teguh Lily menolak permintaan istrinya sehingga Gerda pergi lagi dengan perasaan kecewa. Hans baru saja tiba. Dia melihat Gerda menunggunya di tangga. Wanita itu tampak sangat kacau. Dia memeluk Hans dan mereka berciuman singkat karena Gerda tersadar dan segera pergi. Di rumahnya, Lily menghapus riasannya dan berdandan sebagai Einar. Pria itu menunggu Gerda pulang sambil berusaha sebisa mungkin menjadi sosok Einar. Setelah sang istri datang, dia membiarkan Gerda untuk tidur di pangkuannya agar merasa lebih baik. Gerda dan Einar mengunjungi Ulla di tempatnya latihan. Gerda dan wanita itu membicarakan keadaan Einar, sedangkan yang dibicarakan sibuk memperhatikan gerak-gerik penari balet. Ulla menyarankan Gerda untuk bertemu dengan dokter di Dresden agar mereka bisa membicarakan masalah yang terjadi pada Einar. Pagi hari, Einar menolak ajakan minum teh Gerda dan pergi ke perpustakaan. Pria itu mencari buku tentang studi ilmiah kesusilaan seksual. Sepulangnya dari perpustakaan, Einar digoda oleh dua orang pria. Karena tidak merespon perkataan si pria dan Einar menonjok salah satu dari mereka. Kedua pria itu menghajar Einar. Dengan keadaan babak belur, Einar menghampiri Hans di kantornya. Mereka saling mengobrol sembari Hans mengobati luka Einar. Di situ Einar mengaku jika dari dulu dia sudah berbeda. Einar merasa saat ini Lily lebih mendominasi. Mendengar itu, Hans membujuk Einar agar temannya itu mau untuk pergi ke dokter. Einar mendatangi beberapa dokter. Dokter terakhir menyatakan dia menderita skizofrenia. Mengetahui itu, Einar bergegas melarikan diri sebelum dokter datang dan menangkapnya untuk diberi perawatan lebih lanjut. Di rumahnya, Einar sedang merenung sendirian. Gerda lalu menghampiri suaminya. Wanita itu mencoba meyakinkan Einar bahwa dirinya tidak gila karena suaminya berpikir seperti itu. Gerda lalu mengajak Einar untuk mencoba menemui dokter yang mungkin bisa membantu Einar. Mereka berdua akhirnya menemui dokter yang disarankan oleh Ulla. Einar menceritakan mengenai dirinya didukung oleh Gerda. Sang dokter kemudian mengatakan jika dia pernah memiliki pasien seperti Einar yang memintanya untuk melakukan operasi ganti kelamin, meskipun akhirnya batal karena pasiennya itu terlalu takut. Dari cerita si dokter, Einar tertarik untuk melakukan operasi. Meskipun resikonya sangat besar karena merasa itu satu-satunya jalan agar dia bisa menjadi wanita seutuhnya. Besok si dokter akan kembali ke Dresden. Pria itu meyakinkan Gerda bahwa dia akan membantu suaminya. Meskipun setelahnya Einar tidak akan lagi menjadi suaminya. Keesokan harinya, Hans dan Gerda mengantar keberangkatan Einar ke stasiun. Mereka saling berpamitan. Gerda mencoba kuat saat dengan berat hati dia harus melepaskan suami yang dinikahinya selama 6 tahun untuk menjadi seorang wanita. Einar sampai di klinik dokter Wernigross dengan penampilan Lily-nya. Pria itu bahkan mendaftarkan diri sebagai Lily Elby. Dokter meminta Lily untuk menunggu operasinya selama 1 minggu. Dia menyuruh Lily menjaga tubuhnya untuk memperkecil resiko. Sedangkan di rumahnya, Gerda menyibukkan diri dengan melukis. Lily mengisi waktu luangnya dengan mengobrol bersama pasien lain. Di tempat lain, Hans sedang makan bersama Gerda. Pria itu meminta Gerda untuk menyusul Einar. Mereka akhirnya berdebat sampai akhirnya Gerda meminta Hans untuk pergi dan pria itu menurutinya. Di dalam kamar rawatnya, Lily mulai melepas wig dan menghapus seluruh makeupnya. Dia menikmati dirinya sebagai Einar untuk terakhir kali sebelum melakukan operasi. Gerda datang menemui Lily setelah dia menjalani operasi pertamanya. Wanita itu mencoba menguatkan suaminya dari rasa sakit yang dirasakan. Kedua wanita itu sedang duduk di balkon klinik. Gerda menggambar Lily yang sedang tertidur. Lily sangat mengagumi Gerda. Dia meminta wanita itu untuk memperbolehkannya pulang bersama ke Denmark dan Gerda mengiyakannya. Di rumah mereka, Gerda menyiapkan obat-obatan Lily sebelum wanita itu pergi. Ternyata Lily bekerja di sebuah toko. Wanita itu mulai memiliki banyak teman wanita dan dia sangat menikmatinya.
Malam hari, Gerda dan Lily berada di tempat tidur yang sudah diberi sekat. Mereka mengobrol mengenai mimpi Gerda dan keinginan Lily untuk menikah. Lily bertemu dengan Hendrik di sebuah tempat makan terbuka. Mereka mengobrol mengenai Einar yang akhirnya akan segera menjadi Lily. Scene berada di rumah. Lily meminum obatnya di saat dia sedang menulis buku harian. Gerda di sini lalu mengajaknya mengobrol. Wanita itu memancing Lily untuk mencoba melukis lagi, tapi dia menolak. Gerda berakhir marah saat melihat Lily kembali meminum obat yang baru saja diminumnya. Mereka berdua lalu berdebat. Lily berkata jika Einar telah mati dan meminta Gerda mencari kehidupan baru karena dia juga ingin seperti itu. Sebelum akhirnya wanita itu pergi meninggalkan istrinya. Gerda pergi jalan-jalan bersama anjingnya. Wanita itu singgah untuk menelpon seseorang. Dia juga bertemu dengan Lily yang sedang jalan bersama Hendrik saat dia membeli ikan. Di rumahnya, Lily menghampiri Gerda untuk menjelaskan jika dia dan Hendrik tidak memiliki hubungan karena ternyata Hendrik adalah homoseksual. Mereka kembali bertengkar karena Lily bersikeras untuk segera menjalani operasi keduanya. Padahal menurut Gerda itu terlalu cepat dan kondisi Lily belum sepenuhnya pulih. Tapi di sini Lily keras kepala dan akan tetap melakukannya. Lily sampai mengajak Gerda untuk menemaninya sebanyak 2 kali karena ajakan pertamanya ditolak oleh Gerda. Di kamar rawat Lily, Dr. Wernigross berbicara dengan pasiennya. Dia mengingatkan Lily bahwa operasi kedua akan lebih berat. Lily bersikap genit sebelum akhirnya dokter memintanya untuk beristirahat dan keluar dari kamar. Gerda masuk ke kamar Lily setelah dokter itu keluar. Dia mencoba menyemangati wanita itu dan kembali ke hotel setelah Lily memintanya. Di lobi hotel ternyata Hans telah menunggu Gerda. Pria itu memberi pelukan penyemangat kepada Gerda dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Hari di mana operasi akan dilakukan telah tiba. Perawat pembantu Lily memakai baju bedahnya dan mereka menjalani operasi kedua. Hans dan Gerda baru saja tiba di klinik. Seorang perawat berkata jika dokter ingin berbicara. Dokter menjelaskan mengenai kondisi Lily yang intinya tidak baik-baik saja. Gerda lalu masuk ke ruangan Lily dan mendapati wanita itu tengah demam tinggi. Dengan sabar Gerda merawat Lily dari rasa sakit pasca operasinya. Bahkan Hans turut menemani wanita tersebut. Di pagi hari Lily tersadar. Keadaannya mulai membaik dan Gerda sangat senang dengan hal tersebut. Hans bahkan menyempatkan untuk menyapa Lily di kamarnya. Lily berkata jika dia telah sepenuhnya menjadi dirinya. Lily kemudian meminta Gerda untuk membawanya ke taman. Awalnya Gerda menolak, tapi karena Lily memohon, akhirnya ketiga orang itu pergi ke taman bersama. Di sana Lily mengatakan hal yang dalam kepada Gerda. Dia juga bercerita mengenai mimpinya semalam. Lily bermimpi jika dia kembali menjadi bayi dan sang ibu memanggilnya dengan nama Lily. Setelah menyelesaikan ceritanya, Lily tertawa senang lalu menutup mata. Gerda yang menyadari jika Lily telah meninggal hanya bisa menangis terseduh atas kehilangannya. Setelah kematian Lily, Hans membawa Gerda ke tempat yang biasa dilukis oleh Einar. Mereka berdua lalu naik ke atas tebing dan mulai memandangi danau dari atas sana. Angin berhembus kencang sehingga menerbangkan sial milik Lily yang dipakai Gerda. Hans mencoba mengejar sial tersebut, tapi Gerda melarangnya. Wanita itu membiarkan sial Lily terbang tinggi terbawa angin dengan perasaan lega. Dan film pun tamat. Gimana pendapat kalian dengan film ini? Bayangkan saja 6 tahun pernikahan dan harus kuat menghadapi perubahan yang akan membuat dia kehilangan orang yang sangat dicintainya. Ketegaran Gerda untuk menghadapi cobaan hidup dan ketulusannya mencintai sang suami perlu diacungi jempol. Bahkan sampai akhir hayatnya Gerda tetap melukis sosok Lily yang menjadi pelopor pertama transgender. Terima kasih semua bangsa trio di sini. See you next clip. Bye bye.